Mbak Vivi, kemiskinan dan ketimpangan beberapa sudah saya ceritakan tadi ya. Akses pendidikan yang baik itu akan mengatasi kemiskinan. Termasuk ketimpangan tadi, kalau kita membuat prioritas skala kayak Indonesia Timur pada keunggulan yang ada di sana, maka kemudian kita akan memilah dan memilih kalau daerah itu potensi lautnya tinggi, mereka punya kultur hidup di laut, kenapa kita tidak mengembangkan itu? Kenapa kita tidak kembangkan itu? Ini contoh saja. Saya contohkan tadi Pak di NTT garam, di Maluku laut gitu ya. Sulawesi ada tambangnya tapi juga ada lautnya. Ini sebenarnya yang saya sampaikan sebagai sebuah skala prioritas untuk kita kembangkan. Ada risetnya dan ada perguruan tinggi yang bisa membantu. Kalau kemudian kita mau melibatkan, oke, ketimpangan itu korbannya biasanya pada anak dan perempuan, terjadi pengangguran, dan bagaimana menyelesaikan itu. Semua yang ingin bekerja, pilihannya ada dua. Anda mau jadi pegawai atau Anda jadi pengusaha. Sebenarnya dalam konteks merdeka belajar hari ini bagus banget, tapi masih belum lepas. Saya menawarkan pada perguruan tinggi, saya undang mahasiswamu itu daripada 1 semester di situ suruh praktek aja. Boleh ke perusahaan, boleh ke kantor saya. Pernah terjadi waktu itu dari Visipol UGM. Dia datang, kau pengen jadi apa? Saya pengen jadi jurnalis, Pak. Saya pengen jadi ASN, Pak. Saya pengen melihat aja, Pak. Ya udah praktek aja. Dekannya ngizinkan, dan kemudian dia praktek magang di saya. Sayang pada saat ujian saya tidak disuruh nguji. Mestinya saya ikut nguji dong. Nah ujiannya akhirnya paper, tapi oke. Itu dilakukan. Tapi mereka bisa learning by doing dan mengerti. Maka saya dorong mereka, kenapa Anda tidak menjadi entrepreneur? Pada saat entrepreneur pasti persoalannya satu, dia mengatakan selalu, kami nggak punya modal Pak. Loh modalmu itu sekolahmu itu. Hanya siapa yang bisa mendampingi untuk mengeluarkan? Alkisah Bu, kemudian saya membuat namanya Heterospace. Heterospace itu co-working space di mana mereka bisa berkumpul dan berdiskusi. Apa yang terjadi? Keluar, mereka berkolaborasi membuat usaha startup. Lalu pada berikutnya akhirnya adalah produknya dan mereka mengatakan bahwa kami tidak punya akses modal. Saya buat namanya Bu, kredit milenial Bu. Suku bunganya rendah, kita batasi plafonnya nggak tinggi-tinggi. Kita buat skim khusus Bu, masuk ke sana. Termasuk bagaimana perempuannya, perempuannya sama. Kemudian kita berdayakan, ada pekerja migran sudah pulang, ya. Ibu-ibu, karena lebih banyak perempuannya, apa keterampilan yang Anda bikin? Saya ke Hong Kong Bu. Di Hong Kong itu pelatihannya apa Bu? Mereka minta pelatihan pertanian. Sudah jelas keliru. Sudah jelas keliru. Di Hong Kong latihannya pertanian, yang dilatih itu pekerja migran. Nggak masuk akal. Akhirnya ada perbankan waktu itu kalau nggak salah BNI sama Mandiri yang melatih. Saya bilang latihlah dia manajemen keuangan. Ya. Terus nanti di daerah itu kami yang mengerjakan, keluarganya itu istrimu lagi kerja di luar, nanti dia balik dia investornya. Yang dilatih keterampilannya kamu. Ada investasi dia masuk membeli aset sawah, kamu yang dilatih. Nanti dia pulang dengan modal yang dia miliki akan bekerja dan kamu sudah saya latih. Oke. Nah beberapa produk mereka kita yang beli off takernya pemerintah Bu. Oke, jadi demand side lagi dia. Lagi. Yang harus dilakukan oleh pemerintah ya. Iya, mencari dan juga menjadi demand juga. Iya, dan kita kemudian dengan demand side itu didorong. Jadi ekonomi kreatif dan pengusaha itu ruang terbesar untuk pemuda Bu. Maka kita ajak, hai anak muda, kenapa saya bikin kreatif hub tadi Bu? Iya. Kami punya ada di Semarang, di Solo. Ini contoh aja yang konkret. Baik Pak, mungkin jawaban yang kedua Pak. Oke. Waktunya sangat terbatas. Bu sudah puas atau belum? Ini kalau saya nggak selesai, saya bersumpah saya hutang untuk menjawab. Habis ini tuntas. Nanti di luar boleh Pak. Oke, boleh ya. Pertanyaan maksud saya biar enak. Ya. Pertanyaan Helmi ini menarik Pak, karena BUMN selama ini dikasih PMN terus, tapi IRR-nya rendah sekali. Ya gimana lah Bu, tidak governance kok, betul nggak Pak? Yang main di situ siapa aja, hayo. Yang sudah bangkrut berapa BUMN? Enggak governance kok. Iya. Kalau itu governance kita bisa ngukur kok. Saya juga punya datanya Pak. Maka sebenarnya perlu prudent.
Tapi ketahuilah Pak, saya pernah jadi legislatif, pernah jadi eksekutif, maka seringkali seeing is believing. Yang kita buat itu akan ditonton, itu berhasil. Maka kenapa tadi interkoneksi, kota, desa, infrastruktur sudah dibangun, saya bicaranya utilisasi. Kita bicara kuantitas, boleh, tapi duitnya gede banget. Sudah ada beberapa perusahaan bangkrut, BUMN bangkrut, yang karya-karya kan ngurus ini. Betul. Hanya apa? Inefisien kok kuncinya. Saya berdebat panjang sekali karena ketika mau bangun itu semua dipegang mereka. Galian C-nya ilegal, maaf Pak. Silahkan googling Ganjar ngamuk soal galian ilegal. Mereka Pak. Kualitasnya begitu, yang main saya titip itu titip ini. Dengan segala hormat saya sampaikan secara terbuka. Kita harus punya integritas, kita harus bersih, kita harus anti korupsi agar itu tidak terjadi. Kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya nggak ada, masa iya sih BUMN kita sudah ngerti tidak visible dia lakukan? Saya belak-belakan aja Pak, kita orang sama-sama ngerti Kak. Maka sumber pembiayaannya, oh banyak, investasi boleh, governance lah, kita hitung lah, IRR-nya kayak, kemudian FS-nya kayak, ini yang saya maksud sebagai sesuatu yang prudent. Kita nggak boleh ugal-ugalan. Ya. Untuk itu bisa kita kerjakan. Maka nanti tidak ada alasan akhirnya kembali lagi kan, jatuhnya safety netnya kembali ke siapa? Ke BUMN aja, ke APBN aja. Disuntik terus gitu kan. Ada nggak sih penaltinya kepada mereka kalau kamu nggak perform, kamu nggak gajian? Jadi apa yang akan dilakukan Pak untuk yang sudah kejadian nih masalahnya? Karena Mas Helmi ini mewakili investor juga dari luar Pak untuk kepercayaan terhadap BUMN. Ini apa yang dilakukan mungkin? Ya kita review dong. Oke, review dari yang sudah ada sekarang. Yang sudah ada kita review, yang mau maju ya sekarang kita ketat Pak. Saya senang bisa berpasangan dengan Pak Mahfud. Kami berangkat bukan dari orang yang berada. Bapak saya pejabat tinggi Pak, Ketua RT. Dan kami berasal betul-betul dari bawah. Kami punya komitmen bersama untuk anti korupsi, pada pemerintahan bersih, dan masing-masing dari kami punya track record untuk melakukan itu. Artinya ketika kita menangani hal-hal semacam ini yang sebelah sini sudah terlanjur ugal-ugalan, yang di sini sudah terlanjur depend on jadi hutang, ya tugas kita menyelesaikan, nggak perlu menyalahkan. Baik. Pak, saya ngalami kok waktu itu, ini sudah terjadi. Tol Semarang Solo itu nggak pernah dibuka Pak, sampai saya jadi gubernur, lama sekali. Saya tanya, kenapa nggak dibuka? Pak, ada ketakutan konstruksi Pak. Loh, kemarin kenapa enggak? Buka besok, saya paksa Pak, dibuka Pak. Dibuka. Oke. Maksud saya banyak yang kemudian kita ragu terhadap apa yang kita rencanakan. Iya. Maka saya cerita di awal tadi satu datanya Pak. Data kita selalu buruk kok. Data kita selalu membuat bias gitu. Maka kalau kemudian kita punya integritas pada masing-masing, ya kita mesti review. Oh, yang ini masalah, ini kasus selesaikan. Ya. Ini bisa jalan-jalan. Oh, ini investornya bagus, catat investor bagus. Ini kita promote. Ini nggak benar, sudah pangkas saja itu. Rasanya seperti itu kira-kira. Baik Pak Ganjar.